warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durrifina, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Agama Islam SD 4 Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sekaligus mahasiswa PPG Dajab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 materi mengenal sholat tahajud semester 2 tahun ajaran 2024-2025 dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Selamat menyaksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita nanti berdoa bersama-sama. Baik, sekarang yang mau mimpin berdoa siapa? Ya, sini Afid. Ya, nih. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Afid. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran ini dimulai, guru akan mengabsensi kalian dulu ya. Nanti yang saya absen bilang hadir ya. Alula, hadir. Akila, Naila, Naila udah berangkat. Siapa lagi nih Naila? Sakit. Rijaludin, Siti, Zara. Baik. Yang tidak masuk untuk hari ini ada 2 anak, yaitu Amar sama Siti. Untuk Amar nggak tahu ya. Oh kok Siti maaf, sama Naila ya. Nailanya baru sakit. Semoga nanti teman kalian yang sakit kita doakan nanti supaya sembuh dan bisa masuk sekolah kembali. Itu ya. Baik. Sebelum kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya, kalian tentu masih ingat, ya? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih? Masih. Kita mempelajari apa yang kemarin? Materi apa yang kemarin? Sholat duha, ya pintar, bagus. Sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat apa? Sunnah, iya pintar. Sunnah. Dikerjakan pada waktu duha. Pagi hari. Sholat duha itu dilakukan pada waktu pagi hari sampai menjelang zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, tata caranya sama dengan sholat fardu. Sampai sini kalian sudah paham ya untuk materi
sebelum saya pengertian ada sholat tahajud, saya mau tanya dulu. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika bangun tidur di tengah malam? Siapa? Oh ya, Lula. Bagaimana? Biasanya saya minum air, kamar mandi, kembali tidur. Oh, biasanya bangun dia minum air putih ke kamar mandi langsung tidur lagi. Ya. Oke. Bagus. Terus apa yang sholat tahajud itu kenapa kok dianggap istimewa? Siapa? Oh ya, Ije. Karena sholat tahajud dilaksanakan pada waktu yang sama sunyi dan tenang. Oh, karena sholat tahajud itu dilakukan di tengah malam dalam keadaan yang sangat sunyi, bisa tenang, mendekatkan sama Allah, gitu ya. Nah, kemudian waktunya dan cara pelaksanaannya bagaimana itu sholat tahajud? Ada yang tahu? Siapa? Akila, coba. Oh iya, bagus sekali jawabannya lengkap sekali, bagus. Ya waktunya itu di malam hari setelah isya sampai menjelang subuh dan tata cara sholatnya hampir sama dengan sholat duha. Ya sama seperti itu. Oke, untuk materi saya lanjutkan ya. Ya ini. Di sini ada pengertian dari sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari habis isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat paling sedikit 2 dan yang paling banyak tidak terbatas. Jadi anak-anak bisa melakukannya sholat tahajudnya itu paling sedikit 2. Jadi jumlah yang terbanyak gak ada batasannya. Ini dari pengertian sholat tahajud. Waktunya kapan Bu ya? Habis isya sampai menjelang subuh. Sampai sini paham untuk pengertian dari sholat tahajud? Paham? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Bagaimana niat sholat tahajud? Ini niat sholat tahajudnya ini. Kalian dengarkan. Sholli sunata tahajud rak'ataini mustaqbila qiblati lillahi ta'ala. Ini niat sholat tahajud.
sama. Nah, sama mudun. Ya. Lanjut, kita keutamaan sholat tahajud. Keutamaannya banyak sekali, anak-anak. Tapi di sini guru menjelaskannya yang utama saja. Semuanya bagus sekali. Utamanya banyak. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa mendekatkan diri sama Allah dalam keadaan apa? Di waktu yang sunyi tadi. Nah, waktu di tengah malam kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya. Lalu yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka orang yang melakukan sholat tahajud nanti bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, tercipta sikap takwa. Sikap takwa ini bagaimana? Kita bisa tambah khusyuk, tambah bertakwa sama Allah. Lalu yang keempat, dikabulkan doanya. Jadi kita nanti bisa permintaan kita sama Allah nanti dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Inilah keutamaan dari sholat tahajud. Keutamaannya, ya. Oke. Baik. Sekarang di sini ibu guru mau membagikan ada suatu masalah. Ya. Anak adalah seorang siswa kelas 4 yang ingin melaksanakan sholat tahajud. Ia mengetahui bahwa istimewanya sholat tahajud dan ingin mendapatkan pahala serta kedekatan dengan Allah. Namun, anak seringkali tidak bisa bangun di tengah malam. Jikapun terbangun, biasanya hanya untuk ke kamar mandi, lalu kembali tidur lagi. Anak merasa sedih karena belum bisa menjalankan sholat tahajud secara konsisten. Nah, ini ada masalah anak, seorang siswi kelas 4. Dia ingin melaksanakan sholat tahajud anak-anak, tapi dia nggak bisa. Karena apa? Dia tahu kalau keistimewaan sholat tahajud itu sangat besar, keistimewaannya sangat bagus. Dia ingin bangun tapi tidak bisa, seringkali tidak bisa. Kalaupun dia terbangun, dia pasti tidur lagi. Entah itu minum air putih, entah itu ke kamar mandi mau buang air kecil, habis itu kembali ke kamar tidur lagi. Dia ingin sekali sholat tahajud. Sedih dia kalau nggak bisa sholat tahajud. Nah, dari permasalahan ini nanti Bu Guru minta anak-anak nanti bisa menyelesaikan dari masalah ini. Berikan solusinya atau beri tanggapannya bagaimana. Ya, nanti berkelompok mendiskusikan tanggapan dari masalah ini. Siap? Ya? Baik ya. Nanti berkelompok ya. Didiskusikan dengan teman-teman kalian satu bangku atau satu kelompok kalian, karena ini kelompoknya sudah saya bagi dari kelompok ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, di pojok sana kelompok 3, yang di depannya bertulis ini kelompok 4. Nah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, untuk menyelesaikan masalah si anak ini tadi, kalian nanti diskusikan sama teman kalian kelompokmu masing-masing. Dan nanti juga kalian diskusikan untuk tata caranya bagaimana sholatnya, jumlah rakaatnya berapa, niatnya bagaimana. Ya, paham ya? Ya, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kalian untuk menyelesaikan masalah di depan ini. Masalahnya si anak.
Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Jadi untuk anak ini dari kelompok 2. Untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, dari sini. Ya, yuk, dari sini ya, Pak. Ya, kita sama-sama. Dan doa yang puasa belum tidur anak bisa membaca doa dan anak yang kuat dalam hati dia ingin selamat untuk sholat tahajud dengan niat dalam sungguh-sungguh Allah akan menolong. Oh ya, dengan niat yang sungguh-sungguh. Bagus. Beri tepuk tangan yang kelompok 3. Lanjut. Dari kelompok 4. Yang bisa dilakukan anak menyiapkan alarm atau jam beker. Anak dapat menggunakan alarm atau jam beker dan meletakkannya agak jauh dari tempat tidur supaya ia benar-benar bangun dan tidak tidur lagi. Tata cara sholat tahajud sama seperti sholat duha, yang berbeda adalah niat. Ya, yang berbeda jadinya. Bagus. Beri tepuk tangan dari kelompok 4. Terima kasih untuk dari setiap kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memberi tanggapan dari tentang situasi masalah ini. Ya, situasi masalahnya sama si anak. Dari sini Bu Guru akan dari hasil presentasi kalian yang kalian diskusikan tadi tentang solusinya dari si anak ini, dari kelompok 1 tadi mengatakan bahwa apa? Minta bantuan dari orang tuanya untuk dibangunkan lebih awal. Seperti itu ya. Nah, dari kelompok 1-nya seperti itu. Dia dibangunkan lebih awal supaya nanti bisa melaksanakan untuk sholat tahajud. Nah, itu bisa. Lalu dari kelompok 2, solusinya untuk si anak tadi apa? Membuat jadwal tidur yang teratur. Nah, jadi tidurnya bisa teratur. Dia teratur sekaligus sama, misal jam 8 malam dia sudah tidur, besoknya jam 8 malam sudah tidur. Itu namanya tidur yang teratur. Jadi si anak nanti bisa untuk di tengah malam hari bisa melaksanakan sholat tahajud. Dari kelompok 3 tadi solusinya memberi apa tadi? Melihat apa? Niat dan doa sebelum tidur. Ya, diniatkan lebih awal. Nah, si anak supaya solusinya apa? Niat sebelum dia mau tidur, dia sudah niat. Ya, nanti saya mau bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Nah, itu dengan niat yang lebih awal. Dari kelompok 3 tadi solusinya seperti itu. Bagus ya. Dari kelompok 4 tadi solusinya menerapkan jam alarm, pakai jam beker. Nah, bisa nanti dia terbangun. Jadi si anak ini bisa menerapkannya seperti itu diantaranya tadi ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Secara konsistennya nanti dia bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, sampai ini jadi nanti anak
dua. Kelompok berapa ya? Tiga sudah. Kelompok dua sambil jadi kelompok dua. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang sholat tahajud. Nah, sini sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, Bu Guru ingin tanya, apa kegiatanmu tadi pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Seru. Nah, terus senang. Terus apa lagi? Bahagia. Ya. Kenapa bisa senang, bisa seru, bisa bahagia? Karena bisa mengenal tentang sholat tahajud. Nah, bagus. Dari siapa ini, Mas? Dari Alvan. Nah, karena bisa mengenal sholat tahajud tadi, dia mengenal sholat tahajudnya, yaitu dari pengertiannya. Sholat tahajud dilakukan setelah isya sampai menjelang subuh. Kemudian apa lagi? Tahu waktunya ya, niatnya. Nah, niatnya tadi ya, sholli sunata tahajud raka'ataini mustaqbila qiblati lillahi ta'ala. Untuk waktunya tadi ya, di tengah habis isya sampai menjelang subuh. Tata caranya sama seperti sholat duha atau sholat fardu, sama. Yang membedakan di niatnya, ya kan? Kemudian dari nanti kalian bisa untuk apa? Sikap semangat untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud secara mandiri, ya kan? Nah, hikmahnya dari sholat tahajud tadi itu apa? Ya itu tadi apa sih hikmahnya? Kita bisa lebih dekat sama Allah. Kalau dikabulkan doanya, kemudian diangkat derajatnya, dan bertambah takwanya kita semua. Nah itu. Dan untuk pelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Nanti minggu depan kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu kenapa untuk yang minggu depan